ekoenzim sebagai cairan yang berbagai manfaat, ya. Nah, di sini saya hanya menyebut berbagai manfaat gitu loh. Banyak yang menyebut ekoenzim itu bahkan berjuta manfaat. Ya, saya sih tidak terlalu tinggi lah ya. Maksudnya oke lah, cairan ini adalah berbagai manfaat. Nah, ini saya akan mulai dulu ya dengan kondisi, kita lihat kondisi sekarang ini ya, seperti ya ini Jakarta kan banyak juga ya, kembali lagi kondisi yang seperti kita terlihat di gambar ini ya kan. Apakah sampah dalam kota atau kota dalam sampah? Ya, kita bisa lihat ya, banyak daerah-daerah juga yang seperti ini gitu loh. Ya. Nah, semua ini padahal komposisi sampah itu ya, sampah rumah tangga itu 55% yaitu adalah bersifat organik. Ya, yang bersifat anorganik itu berarti 45%. Ya, yang kira-kira barang yang bisa didaur ulang itu lebih kurang mungkin mencapai sekitar 25%-an sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat ini satu angka yang cukup mengerikan, ya. Ya, itu jurnal internasional Nature ya. Di situ menulis bahwa sampah di dunia itu 35 juta ton per hari. Ya. Nah, dari situ ya gas metan itu 21 kali lebih banyak dibandingkan gas CO2 ya. Gas CO2 itu kan kita tahu ya dari asap bermotor, dari asap pabrik ya, dari pesawat dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari metan tersebut, makanya itulah yang membuat menghasilkan gas rumah kaca. Ya, kita tahulah kondisi sekarang cuaca juga sudah sangat ini ya, maksudnya sudah ekstrim ya, yang mananya harusnya bersifat musim dingin ternyata kadang bisa menjadi panas dan sebagainya. Kita lihat ini bumi juga sudah meleleh ya. Kita tahu kemarin di kutub utara kan ada disebutkan ya gunung es itu ada yang sudah kadang sudah sudah mulai ini ya runtuh ya kemarin ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat mengapa ekoenzim ya. Tadi yang sudah sebutkan 55% sampah itu adalah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Ya. Nah, sampah organik itu menimbulkan bau ya. Kita tahulah ya, sedang menimbulkan bau itu mengurangi tingkat ya daur ulang plastik ya, serta bisa memberikan resiko terjadi ledakan di TPA. Ya, itu itu kan ledakan itu kan adalah dari ini ya gas metan ya. Nah, kita lihat ini adalah yang waktu terjadi di tahun 2005 ya, Desa Lui Gajah itu di Bandung ya, yang ke arah Bandung kalau nggak salah kilometer 100 berapa waktu itu saya jadi lewat ya. Nah, itu. Nah, di situ banyak terjadi korban ya, 157 jiwa kalau nggak salah menenggelamkan itu ya, ada beberapa desa gitu. Nah, kita lihat, jadi global warming ini menyebabkan 4 unsur alam, ya. Jadi sudah tidak selaras lagi kita lihat ini unsur tersebut. Nah, kita lihat ya, ini ada angin topan, ya, lapisan es yang mencair, kemarau panjang, suhu air laut yang semakin panas, ya. Kemudian manusia menjadi korban suhu bumi. Kita lihat ini ya, foto ini kenaikan suhu air laut ya, longsor. Ya, ini bencana kebakaran, angin topan. Ya, ini yang kondisi dingin. Kalau nggak ini foto yang di San Francisco waktu itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, sampai sangat dingin sekali, minus hampir 50 lebih. Ya, kemudian kita lihat juga ini yang kita lihat di bawah ini di padang pasir juga bisa turun salju seperti itu. Nah, kita lihat ya, kondisi dingin ini akhirnya menyebabkan manusia juga yang menderita. Makanya dikatakan walau manusia hidup sehat, tapi jika alam tidak sehat, maka manusia juga yang akan menerima dampak bencananya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat juga ya seperti wadah COVID ya sekarang ya. Jadi sekarang bukan binatang yang biasanya dikurung, malah kita yang terkurung nih dengan kondisi seperti ini. Nah, untuk dari itu kita harus bijak ya untuk memilah-milih barang ini ya sampah-sampah rumah tangga kita gitu loh. Kita harus bijak bagaimana memilih sampah yang bisa didaur ulang, ya sampah yang tidak bisa jadi yang bisa dikomposkan dan mungkin bisa untuk membuat ekoenzim ya nanti
akan kita sebutkan ya sampah apa-apa aja seperti itu. Oke. Nah, di sini ya, apa itu ekoenzim? Ya, ekoenzim ini kalau dulu ya, waktu dulu pertama kali itu disebut adalah garbage enzyme ya. Ya, itu ya sampah rumah tangga sebenarnya gitu loh. Ya, tapi sekarang berubah menjadi istilah ekoenzim ya. Nah, jadi ekoenzim adalah cairan yang serbaguna ya, yang merupakan hasil fermentasi dari kulit buah, gula, dan air. Cukup hanya tiga bahan tersebut. Nah, dengan membuat ekoenzim ya, tentu kita sudah mengolah ya sebagian besar sampah kita ya. Ya, dan ini tentunya ya mengurangi beban di TPA seperti itu. Oke. Nah, kita lihat apakah kita sadar nggak produk yang kita gunakan ya di rumah sebagian besar itu mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya ya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, kita lihat dari kalau kita lihat ya foto di sini ya ini adalah ya sebagian besar yang kita pakai kan, dari ngepel ya, dari semprot serangga ya kan, dari apa sabun, dari apa seperti deterjen dan sebagainya, ya ini adalah kimia sintetis gitu loh. Jadi bisa membuat kulit bermasalah ya kan, membuat lingkungan juga sakit parah. Nah, kita lihat ya, coba kita dari bangun pagi ya, kita sudah memakai gosok gigi. Ya, itu dari gosok gigi aja, pasta gigi itu kan juga sudah ini ya, sudah kimia sintetis gitu loh. Kemudian sabun yang kita mandi, sampo, cairan pembersih ya kan, untuk mencuci piring ya, cuci pakaian ya, deterjen ya, mengepel lantai, cuci kloset. Jadi semua ini cairan pembersih ini ya yang kita pakai juga tentu akan akhirnya mengalir ke sungai juga gitu loh, dan ke lautan ya, bahkan samudra. Jadi dari rumah tangga kita ya, kita sudah mulai mencemari sungai ya, lautan dan samudra. Nah, kita lihat ya, ini foto ini ya, dari sekian banyak ya, dari di dapur ya kan, sabun lantai, pasta gigi, kosmetik ya, sabun mandi, pengharum ruangan, deterjen pelembut, semuanya ini adalah kimia sintetis gitu loh. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah problem lagi daripada produk-produk ini ya, kimia sintetis tersebut ya, kemasan tersebut ya mencemari lingkungan ya, karena hanya sebagian kecil yang itu hanya bisa didaur ulang, itu kan beberapa jenis plastik aja gitu loh ya. Jadi hanya 90% kemasan plastiknya yang bisa didaur ulang. Nah, kemudian ekoenzim adalah alternatif alami ya dari bahan kimia sintetis. Ya, dengan membuat ekoenzim ya, kita mengurangi produk limbah kimia sintetis dan sampah plastik. Nah, ini adalah mengapa kita harus membuat ekoenzim ya. Jadi saingi bumi, saingi diri. Ya. Jadi dengan membuat ekoenzim kita sudah berpartisipasi mengurangi beban bumi ya, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis.